lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke, jadi kali ini Melea kedatangan sebuah knalpot lagi nih cuy. Ini udah pasti knalpot kan bentukannya kalau kayak gini, bukan karburator kan cuy. Ya, jadi kali ini Melea punya referensi knalpot lagi nih buat teman-teman yang mungkin mau ganti knalpot nih cuy. Mungkin knalpot lamanya udah pada patah atau udah banyak lasan atau bahkan bentuknya udah nggak karuan nih cuy. Jadi langsung aja kita lihat knalpot yang satu ini nih. Oke cuy, sekarang knalpotnya udah gua buka dari bungkusnya nih. Oke, ternyata di sini kita harus bernostalgia lagi ya cuy. Mungkin yang sebelum-sebelumnya itu udah tipe-tipe full press yang terbaru. Kali ini kita bernostalgia lagi, kita balik ke tipe full sirip ya. Di sini perutannya masih las-lasan nih cuy. Oke, jadi ini tuh knalpot lokal ya, udah pasti lokal, buatan Purbalingga. Ini tuh dari brand IRS Muffler Purbalingga cuy. Nah ini brandnya IRS Purbalingga. Oke, jadi secara keseluruhan ya ini balik lagi ke perutnya. Di sini masih yang las-lasan ya di bagian antara perutnya ini. Ini masih las-lasan. Jadi ini tipenya tipe full sirip ya guys, bukan full press. Nah untuk tamengnya ini udah tameng laser nih ya. Bentuknya udah rapi, bagus. Terus di sini masih pakai baut chrome ya. Di sini pakai baut L chrome. Dan ya di sini las-lasannya menurut gue cukup rapi ya untuk produk lokal ya. Ini cukup rapi. High temnya ini cenderung ke warna hitam pekat cuy, bukan yang ke arah abu-abu. Kan suka ada high tem yang warnanya itu ke abu-abuan gitu cuy. Kalau ini warnanya lebih ke hitam pekat. Nah, waduh ini gue udah lama banget sih kayaknya gue nggak nge-review knalpot tipe full sirip gini ya. Gue sampai lupa ini tuh masuknya kategori kecil, medium apa besar nih. Oke ya, sebentar gue terawang dulu ya. Oke, kayaknya ini tipenya medium deh cuy, karena kayaknya nggak terlalu kecil juga sih menurut gue ya. Untuk bagian ininya nih, lehernya di bagian bracket, nah ini udah oval, ini udah bagus sih. Sekarang knalpot lokal sekarang lubangnya ini udah oval semua, itu poin juga bagus. Terus ya ini lasannya keren sih, rapi, lasannya rapi, ini kelihatannya kuat ya, kayak lasan pabrik gitu cuy. Oke, terus kita balik ke belakangnya di bagian silinser ya. Ini plat karat tapi udah di chrome dengan logo yang ini sebutnya apa ya, emboss apa ya, kayaknya emboss ya. Ya ini poin lagi karena logo yang tidak menonjol menurut gue itu, atau tidak norak atau apa ya, kayak terlihat menonjol lah gitu ya. Itu menurut gue lebih elegan gitu ya kalau modelannya kayak gini cuy. Jadi samar-samar tapi tetap terlihat nih kayak gini. Oke, di bagian stinger, anjay, gue udah tahu cuy. Di bagian stinger sama silencer di sini dikasih penguat seperti biasa, penguat plat L gini ya, plat L kayak gini. Jadi ya walaupun mungkin si brandnya sendiri dia udah percaya atau udah ngejamin di bagian sininya kuat, tapi menurut gue alangkah lebih baiknya tetap dikasih penjaga kayak gini ya cuy. Karena sekelas produk luar aja gitu masih sering putus gitu ya di bagian lehernya sini, di bagian silinsernya ya. Jadi ini udah bagus sih. Memang terlihat nggak rapi ya kalau ada plat kayak gini, tapi ya udah itu nomor sekian lah. Yang penting kan keamanannya waktu dipakai gitu cuy. Jadi nggak ada masalah kalau kita lagi perjalanan jauh itu, jadi nggak kepikiran terus gitu ya. Kemudian di bagian sarangan, di bagian belakang sini
Seperti biasa juga di sini pakai baut L 3 buah. Terus di sini kayaknya ini lebih kecil ya. Ini menurut penglihatan gue ini kecil ya, tapi tebel cuy. Kecil tapi tebel nih ininya nih. Tipe pipanya. Ini tuh kayak mirip-mirip knalpot standar gak sih besarnya? Tapi menurut gue ini kecil sih. Oke, di sini ada stiker. Ya ini nanti kita cek aja sih suaranya ya. Gue penasaran sih. Menurut terawangan gue lagi ya ini cuy ya. Knalpot ini tuh kayaknya lebih enak untuk spek-spek harian gitu ya. Bukan untuk spek Emilia sekarang nih. Spek Emilia sekarang kan OS 350 nih. Ini peruntukannya untuk nyari-nyari top speed, untuk kebut-kebutan, dan untuk stop and go. Kayaknya masih oke sih kalau pakai knalpot tipe ini ya. Tapi kalau emang mencari angka tinggi-tinggian, kayaknya menurut gua sih masih ketahan. Tapi belum tahu, kita belum tes performanya juga. Jadi langsung aja mau gua pasang knalpot dari IRS Muffler Purbalingga ini cuy. Yuk kita pasang. Oke, seperti biasa untuk gasket atau packing knalpot di sini gua ngerekomendasiin kalian pakai Fuboru sih daripada beli yang ori. Karena menurut gue yang ori itu cuma harganya doang yang mahal cuy. Untuk ketahanan menurut gue packing Fuboru ini lebih awet cuy. Jadi kalian bisa lepas pasang knalpot beberapa kali tanpa harus ganti packingnya cuy. Karena kalau pemasangan knalpot racing kayak gini dia kan nggak ada cincinnya ya. Jadi otomatis langsung ketekan si packingnya dan itu ada kemungkinan rusak. Dan kalau kalian beli packing yang ori, menurut gue itu lebih lembek sih cuy bahannya ya. Jadi nggak mungkin sekali pasang atau 2 kali pasang itu udah rusak dan harus ganti lagi untuk pemasangan berikutnya. Jadi sih gue saranin pakainya yang Fuboru ini sih. Kalau yang packing 2000-an atau 3000-an kayaknya nggak rekomendasi sih, kayaknya untuk sekali pasang doang itu. Jadi ya ini harga packing Fuboru juga cukup murah sih, gue beli cuma di 5.000 rupiah cuy. Mungkin kalian bisa dapat harga lebih murah lagi di online shop kalau kalian belinya banyak ya cuy. Jadi yaudah langsung aja kita pasang knalpotnya cuy. Oke, sekarang knalpot IRS mufflernya udah terpasang. Di sini gue nggak ngalamin kesulitan sama sekali ya. Balik lagi di sini gue kasih tahu teman-teman, di sini gue pakai Seher RXS. Jadi otomatis bloknya lebih maju 2-3 mili. Dan di bagian bracket ini aman jaya, nggak ada kesusahan sama sekali. Terus di bagian kickstarter kayaknya sih jauh sih, udah jelas jauh ya. Oke, jauh guys. Mungkin ada di setengah senti lah ya. Ada di sekitar setengah senti. Jadi aman di bagian sana. Di bagian sini juga aman, nggak mentok. Jadi ini bisa dibilang ini kayaknya medium sih. Karena ini masih tipis ya, nggak yang jauh banget. Space-nya yang di sini. Aduh gila, ini banyak banget nyamuk ya cok. Ada kucing berantem, mari abaikan. Di bagian sini ya, di bagian perutnya, di sini masih punya space cukup banyak. Ini masih punya mungkin ada 2-3 mili ya. Jadi masih aman jaya. Terus di bagian baut shock mungkin ini akan kena sedikit ya. Mungkin akan kena sedikit tapi nggak akan bikin penyok, cuma gores aja cuy. Kalau fitmentnya dari belakang ini masih oke ya. Fitmentnya ini sedikit ngebuang ke sana karena di sini gue diganjel ya cuy. Di sini diganjel, terus di sini juga gue pakai banyak ring nih. Tuh ada 2 ring di sini. Jadi untuk motor gue tuh memang pasti knalpotnya akan sedikit keluar ke kanan gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja untuk dari segi pemasangan, nggak ada masalah sama sekali. Dan ini yang mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Oh nih kalian bisa lihat di ujung sarangannya, menurut gue itu kecil banget sih. Dari sekian banyak knalpot yang pernah gue review, ini yang terkecil kayaknya ya di ujung sarangan sini nih. Jadi langsung aja kita cek sound knalpot IRS Muffler Purbalingga ini cuy.
Oke teman-teman, jadi kayak gitu suara knalpot dari IRS Muffler Purbalingga. Menurut teman-teman kayak gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oh ya, tips buat teman-teman yang baru habis pasang knalpot. Di sini gua mau kasih tips gimana sih caranya supaya tahu ini knalpot itu nggak ada bocor sama sekali, cuy. Nah, jadi ini sih ya pengalaman gua ya selama gua gonta-ganti knalpot dan bongkar pasang knalpot. Jadi yang bagus banget itu, misal kalian nyalahin motornya terus kalian tutup di bagian sini, di bagian sarangannya, nanti motor itu akan tiba-tiba mati, cuy. Jadi motor nggak nyala ya. Kalau ini ditutup stasioner gitu, nanti motor akan mati. Dan begitu nanti ini dilepas akan ada knocking atau gas buangnya kayak gini, cuy. Ya, kayak gitu, semoga kedengeran sih suaranya. Tapi gua rasa cukup kenceng sih itu suaranya, cuy. Jadi itu dia tips untuk pemasangan knalpot ya, yang baik dan benar gitu, cuy. Jadi nggak ada lagi tuh ragu ada kebocoran atau enggak. Jadi kalian bisa langsung cek aja dari ujung knalpotnya sini ya. Oke teman-teman, sekarang sudah mode GoPro. Mari kita tes performa dari knalpot IRS Muffler Purbalingga ini ya, cuy. Jadi gue habis isi bensin ya, seperti biasa lah gue kalau keluar konten tuh gue udah wajib banget isi bensin ya. Walaupun tadi gue masih setengah sih. Jadi minimal banget gue ngisi bensin tuh 30.000 Pertamax turbo ya kalau di pemakaian dalam kota ya, cuy. Dari sini udah ada Yulisa dan mari kita tes performa dan gimana sih rasanya kalau di bawah jalan knalpot IRS Muffler ini ya, cuy. Oke, pertama untuk di bawah santainya jelas lebih enak ya, cuy, karena seperti yang gue bilang di sebelumnya ya, di awal-awal video. Di situ gue bilang kan perutannya atau bentuk si knalpot IRS ini cenderung lebih kecil ya, nggak kecil banget ya, medium lah, medium. Jadi untuk akselerasinya udah jelas jadi lebih enak ya. Ya nggak bisa dipungkiri lah, dari beberapa knalpot yang udah gua review, besaran perut dan besaran leher knalpot itu sangat berpengaruh banget guys untuk nyari top speed ya. Makanya ya bisa dibilang di sini gua udah cukup banyak pengalaman lah untuk review knalpot Purbalingga ini ya. Nah sebenarnya gue kalau mau tebak-tebakan ini knalpot kemungkinan sedikit sulit untuk tembus di 130 ya guys ya. Karena balik lagi ini spek yang sekarang ini gue OS 350 dan itu besar banget kan untuk ukuran F1 ZR. Kayaknya jarang banget yang pakai ukuran sebesar Simelia ini, cuy. Untuk suara sebenarnya nggak yang gemerincing banget ya. Ini walaupun gue pakai helm full face, suaranya terdengar nggak segemerincing yang kalian bayangkan guys. Karena apa ya, gue bingung cara ngejelasinnya sih sebenarnya. Jadi kayak meletak kayak itu ya. Itu tuh kayak yang apa ya, sedikit ngebas gitu loh, nggak yang garing. Mungkin kalau untuk teman-teman yang suka suaranya berisik gitu ya, mungkin yang suka ikut blayer-blayer, ya mungkin ini bisa jadi salah satu opsi kalian, cuy. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka berkendara dalam kota gitu ya, untuk harian dan suka suara yang gemerincing enak di kuping, terus kalau dibawa ngebut juga nggak yang pecah teriakannya, mungkin ini bukan opsi teman-teman gitu. Jadi balik lagi untuk suara itu selera ya guys ya. Di sini gue cuma mereview apa adanya sejujur mungkin ya. Karena emang tujuan gue mereview banyak knalpot itu supaya jadi opsi teman-teman, dan yang paling utama adalah memperkenalkan produk atau brand lokal
ke teman-teman semua gitu. Jadi gua angkat ke YouTube gua maupun ke semua sosial media gua ya guys ya. Nah, settingan gue juga bukan yang kering ya guys ya, malah cenderung boros. Dan ada kemungkinan juga nih, aduh, dengan pakainya knalpot yang berdiameter lebih kecil, itu bisa jadi konsumsi bahan bakarnya itu jadi lebih irit guys. Ya secara logika aja akselerasinya ini lebih enak stop and go nya, jadi bukaan gas itu sangat-sangat teratur ya guys ya, enggak yang berlebihan. Kalau yang diameter besar itu biasanya kita butuh RPM tinggi untuk motor supaya bisa jalan gitu. Kalau ini enggak. Jadi kalau ditanya pengaruh nggak knalpot untuk konsumsi bahan bakar motor kita gitu ya, gue bilang sih sangat pengaruh ya guys ya. Udah gitu ini gue ngetes knalpot tanpa harus setting karburator cuy. Memang menyalahi aturan ya, tapi balik lagi di sini gue mau fair-fairan aja gitu ya, tanpa harus setting knalpot gitu karburator maksudnya. Apakah knalpot yang dipasang PNP itu udah langsung enak atau enggak gitu. Mungkin memang banyak yang mesti disesuaikan lagi kalau memang mau dapat performa yang lebih dibanding hanya tinggal pasang gitu ya guys ya. Oke. Waduh, heret cok. Dapat berapa tuh guys? Gue belum sempat ngeliat lagi. Kayaknya nggak senahan yang gue bayangkan deh guys knalpot ini. 124 ya, Mi 1 lah. Kalau ditambah nunduk tadi tuh harusnya dapat sih. Dan ternyata knalpot ini nggak senahan yang gue bayangkan guys. Di gigi 3 aja masih sanggup di 120 on speedo ya. Biasanya gigi 3 itu di 100-an gitu kalau emang yang nahan ya, di 100-an atau di 110 itu udah minta ngoper gitu, udah nggak jalan lagi motor. Tapi ini masih tetap naik terus ternyata. Wow, nggak disangka banget ternyata knalpot dengan diameter yang nggak begitu besar masih sanggup. Dan memang untuk gigi 4-nya itu ketahan ya, udah pasti ketahan. Tapi overall dengan spek gue yang wah ini ya OS-nya besar sekali, menurut gue ini udah cukup banget sih ya. Tahun berapa mas? Ya? Tahun berapa? Tahun 2002. Umur dong. Iya. Gas. Agak sedikit belok sini bahaya guys ya. Wah. Untuk 1, 2, 3 masih oke guys, tapi untuk di 4-nya ketahan banget sih. Oke teman-teman, jadi video tes rete sampai sini guys. Ya menurut gua untuk dengan spek gue yang sekarang ini, knalpot IRS muffler ini masih cukup oke cuy. Masih bisa di atas 120 up ya. Karena balik lagi ini bukan nggak sekelas sama yang full press kemarin, karena ini beda sendiri ya. Ya, karena ini beda sendiri.
diameter signal potnya juga lebih kecil. Jadi untuk teman-teman yang mau beli knalpot IRS muffler ini bisa langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Sekali lagi gue ingetin, nanti link pembeliannya akan gue taruh di sana ya guys ya. Dan ya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.